di sore hari ini, yakni kunci rahasia keunggulan generasi pertama. Ini adalah bagian yang kedua atau part 2 ya. Setelah sebelumnya di beberapa pekan yang lalu atau pekan bersama kita sudah membahas berkaitan dengan kunci keunggulan generasi pertama itu adalah dekat dengan Al-Quran, kemudian selalu bertaubat, berpuasa dan sering ruku atau sering melaksanakan sholat gitu ya. Nah, di sore hari ini seperti apa pembahasan itu di bagian yang kedua? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita Ustadz Dr. Ahmad Arkom MPD, yang beliau merupakan Direktur Lembaga Manajemen Trasco Surabaya, yang alhamdulillah sore hari ini telah hadir di lokasi acara. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Arkom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Sehat. senang bisa menjumpai Ustadz Ya, kembali. yang kedua ini. Alhamdulillah, dengan senyum lebih bahagia sepertinya. Ya. Alhamdulillah, bahagia bisa berjumpa dengan yang lain ya Ustadz Ya. ya, dengan mitra muslim dan juga jamaah Masjid Al-Falah Surabaya. Masih membahas tentang rahasia keunggulan generasi pertama Ustadz ya. Silakan Ustadz Ahmad Arkom. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul adzim. Mitra muslim dan jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman yang di studio yang bertugas dengan segala pengorbanan yang luar biasa menyiapkan acara ini sehingga bisa kita lihat dan kita tonton dari saluran YouTube, Zoom dan Facebook juga ya. Iya. Dan, Facebook, Instagram juga. Dan tentu saja Suara melalui Radio Suara Muslim Network yang bisa dijangkau di banyak tempat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah secara khusus untuk satu hal di antara sekian ribuan hal, bahkan banyak hal yang harus kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala, karena jejak keluar biasaan Islam, jejak penyebaran agama ini sampai ke negeri kita, ke Nusantara ini, meninggalkan jejak tentang hal-hal agung dan hal-hal besar dalam kehidupan kita. Itu yang mau kita gali pada kesempatan sore hari ini, dengan sebuah hal yang kalau kita bandingkan Mas Septian dengan sekarang, kalau kita di Indonesia misalnya, kita merdeka tahun 45 dan kita kemudian sekarang berada di tahun 2020, sudah 75 tahun ya, 75 tahun. Kemudian kita melihat bagaimana Islam berkembang dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu di negeri ini, dan melihat bagaimana Islam berkembang di zaman Rasulullah SAW, yang pada kesempatan yang lalu saya mengutipkan pendapat seorang pengamat Islam non-Muslim, dia John L. Esposito, dalam Islam the Straight Path, Islam jalan lurus, bahwa yang paling mencengangkan dalam masa awal perkembangannya adalah kecepatan dan keberhasilannya, cepat dan berhasil. Nah, di negeri ini kita sudah 75 tahun ya, negeri ini berhasil. Apakah kemudian kita merasakan sebagai umat Islam bisa membantu tersebarnya Islam itu cepat juga ya? Kalau kita ukur 75 tahun di masa Rasulullah SAW itu sudah menjangkau banyak tempat kecepatannya. Bahkan Nabi 13 tahun berdakwah di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Daya sebarnya begitu menakjubkan. Oleh S.L. Esposito itu disebut-sebut dalam 10 tahun kaum muslimin itu bisa menaklukkan Bizantium dan Persia, menguasai Irak, Persia, Palestina dan Suriah. Mereka tampil sebagai penyebar agama. Kalau mereka dihalangi, mereka bisa menaklukkan. Kalau mereka kemudian menguasai wilayah, mereka bisa membangun dengan baik dan bukan merusak. Padahal di seluruh dunia itu perang selalu dimulai dengan perang, penaklukan, dan ngerusak. Ini enggak. Kaum muslimin itu bisa menyebarkan agama, kemudian bisa mengajarkan agama, kemudian bisa mengajak penduduk di kawasan itu untuk menerima agama ini dengan baik. Nah, tentu menjadi pertanyaan besar buat kita, bagaimana
kita bisa belajar apa yang menjadi keunggulan. Pada pertemuan yang lalu, Mas Setian, kita sudah bahas bahwa mereka itu adalah orang yang dekat dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang ketika berjuang bersama Rasulullah SAW, mempertaruhkan segala-galanya untuk tersebarnya Islam itu. Mereka adalah orang yang rajin bertaubat, beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah, ruku dan sujud, beramar ma'ruf dan menjaga hukum-hukum Allah. Allah gambarkan semuanya itu dalam surat At-Taubah ayat 112. Kita ingin dalami sekarang apa sesungguhnya kunci keunggulan generasi pertama itu. Dan ini menjadi bahasan banyak orang ya. Apakah bisa terulang kembali? Sekarang karena kita sekarang tidak ada Rasulullah SAW, tidak menyaksikan wahyu turun, tetapi bersama kita ada Al-Quran. Apakah kita bisa menjadi generasi umat Islam yang bisa mendapatkan keunggulan itu? Para ulama-ulama berjuang, para ulama-ulama yang mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka meyakini sepenuhnya keunggulan itu akan kita dapatkan kalau cara kita berinteraksi dengan Al-Quran itu diperbaiki. Nah, yang pertama yang perlu diperbaiki adalah kalau merujuk pada para sahabat, mereka adalah generasi pertama yang intensitas membaca Al-Quran itu tinggi sekali. Bukan sekedar untuk mendapatkan pahala ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap 10 hurufnya, setiap satu hurufnya dipahalai 10 kebaikan, tetapi mereka membacanya itu untuk mengingat 4 hal ya. Kata Dr. Salah Fatah Al-Khalidi dalam kitab Mafatih Ta'amul Ma'al Quran, mereka generasi pertama membacanya karena memang mereka orang Arab, ngerti bahasa Arab ya. Mereka membacanya untuk satu, mengingat-ingat bahwa ayat-ayat yang mereka baca itu memperkenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkenalkan kepada Tuhan yang hak. Jadi kalau kita hari ini ingin memiliki keunggulan itu, setiap ayat demi ayat yang kita baca itu jangan sekedar saya sudah hatam 30 juz sekali dalam tapi setiap ayat yang kita baca itu mestinya membuat kita, apakah kita semakin kenal kepada Tuhan yang menciptakan hidup, mengurusi hidup dan mengatur setiap saat. Misalnya kalau kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi yang mencipta kehidupan semesta ini, memeliharanya dan menguasainya secara mutlak. Atau Mitra Muslim dan jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap ayat yang kita baca itu harus mengingatkan kita misalnya bahwa Allah setiap saat itu mengurusi kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Kalau ayat-ayat Al-Qur'an yang tadi saya sebutkan bahwa kunci keunggulan mereka generasi pertama adalah cara mereka berinteraksi dengan Al-Qur'an itu kita pakai juga, saya percaya, kita yakin kita akan tumbuh menjadi pribadi, orang per orang, manusia yang mendapatkan anugerah keunggulan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Saya ingin menegaskan ini ya. Jadi hendaklah setiap Al-Quran, setiap ayat yang kita baca itu harus kita sadari bahwa ayat itu datang dari pencipta kehidupan untuk memperkenalkan kita sebagai makhluknya agar mengetahui siapa Tuhan semesta kehidupan itu. Dan itu banyak tersebar dari Al-Fatihah sampai An-Nas begitu. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, Mitra Muslim dan jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan keunggulan yang dirasakan oleh generasi pertama. Mereka unggul ibadahnya, mereka unggul moralitasnya ya. Mereka unggul dalam bermuamalah ya. Mereka unggul dalam berjuang karena mendapatkan kekuatan iman dari Allah, kekuatan kemauan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harus disadari bahwa setiap ayat Al-Quran yang kita baca, kata Dr. Salah Fatah Al-Khalidi, adalah membimbing kita manusia itu untuk menjadi pribadi yang paripurna dan siap beribadah kepada Allah. Sekali lagi, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu adalah bertujuan untuk membimbing kita menjadi pribadi yang sempurna sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hambanya yang baik dalam ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau hal ini kita jaga, kalau kita ketahui akan membuat kita memperlakukan Al-Quran dengan kita itu seperti itu. Misalnya kalau kita baca surat Al-Fatihah itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami mengabdi dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan.
ayat ini mengingatkan kita bahwa kalau kita minta pertolongan agar lebih sabar, kalau kita minta kepada Allah agar bekerja itu bisa ulet, kalau kita minta pertolongan agar ibadah bisa khusyuk, maka kita tahu bahwa ayat-ayat Al-Quran itu kita perlakukan seperti itu. Membimbing kita bagaimana kita bisa membentuk diri kita dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra Muslim dan jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kita akan mendapatkan keunggulan sebagaimana keunggulan generasi pertama, keunggulan keimanan, keunggulan moralitas, keunggulan ibadah, dan keunggulan berperilaku dan berinteraksi sosial. Kalau yang kedua tadi, kita menjadikan Al-Quran yang kita baca itu adalah Al-Quran yang dikirimkan oleh Tuhan semesta kehidupan kepada kita agar kita terbimbing oleh ayat-ayat itu menjadi makhluk manusia yang sempurna dan bisa beribadah kepada yang menciptakan hidup dengan sebaik-baiknya dan menunaikan tugas-tugas kehidupan dengan sebaik-baiknya. Itu penting ya. Jadi boleh kita membaca dengan tujuan bisa menghatamkan 1 juz, 2 juz, 3 juz, tetapi tujuan itu harus melekat di kita ya. Jangan kita kemudian saling menyebut sudah hatam sekian, tetapi kita lupa pada tujuan yang asasi itu. Walaupun membacanya Mas Septian itu menjadi sesuatu yang dipahalai. Lalu yang ketiga, kata Dr. Salah Fatah Al-Khalidi dalam kitab Mafatih Ta'amal Quran itu, Al-Quran itu diturunkan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk membimbing manusia agar bisa mengatur kehidupannya menjadi kehidupan yang baik. Ya, begitu. Jadi kalau kita baca Al-Quran dari awal sampai akhirnya itu, bagaimana kita berpikir ini ayat ini menyuruh saya untuk mengatur kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, kehidupan kita berdagang, kehidupan saya berhubungan dengan orang lain dan segala macam. Jadi Al-Quran itu benar-benar berfungsi sebagai perintah harian yang menyuruh kita lakukan ini, lakukan itu untuk mengatur hidupmu agar begini dan begitu. Oleh karenanya di dalam beberapa surat-surat Al-Quran itu ada surat-surat yang spesifik itu menyuruh kaum muslimin begini begitu. Misalnya di surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau tinggikan suaramu di atas suara Nabi. Nanti setelah itu nanti kita ketemu ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita maka ceklah dulu. Nanti ke bawah lagi kita bertemu ayat wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau merendahkan yang satu dengan yang lain. Terus begitu. Nah, banyak ayat-ayat itu yang menuntun orang-orang beriman itu untuk melakukan A, melakukan B dan segala macam begitu. Nah, kalau ini selalu kita biasakan dan ditambah, saya sangat menganjurkan kepada mitra muslim dan jamaah Al-Falah untuk menyempatkan membaca kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama kita, karena akan kita tahu maksud ayat itu untuk kita semua. Begitu. Nah, kemudian yang kelima ya, keempat, Al-Quran itu diturunkan kepada kita manusia, kata Dr. Salah Fatah Al-Khalidi dalam kitab Mafatih Ta'ammul Al-Quran itu, agar membimbing manusia, menuntun manusia dalam memperbaiki keadaan sekitarnya, atau dalam bahasa beliau itu untuk membimbing dan memimpin manusia untuk memerangi kehidupan di sekitarnya menjadi kehidupan yang baik dan tidak menjadi kehidupan yang jauh dari Allah atau menjadi kehidupan yang jahiliyah begitu. Kalau detail dalam bahasa kita itu, Al-Quran itu turun kepada kita itu agar kita itu memerangi orang-orang yang tidak suka pada ilmu, memerangi orang-orang yang tidak menjunjung moralitas, memerangi orang-orang yang tidak menunaikan kewajiban kehidupannya kepada Tuhan dan kepada sesama manusia, memerangi segala bentuk kejahilan. Jahiliyah itu adalah segala sesuatu yang merusak, destruktif dan cenderung menghancurkan kehidupan. Nah, Al-Quran itu turun agar kehidupan itu bisa memimpin kita ke arah itu. Misalnya beberapa ayat, mulai dari ayat yang berkaitan dengan perintah untuk mengajak kepada yang ma'ruf, sampai kemudian perintah kepada anak agar mengajak temannya itu untuk sholat, berbuat ma'ruf dan segala macam itu ada. Misalnya dalam surat Luqman itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat. Lalu setelah itu unik, ajaklah manusia kepada yang baik dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Bersabarlah engkau, sesungguhnya itu adalah salah satu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian. Jadi
mitra muslim dan jamaah Masjid yang Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Qur'an itu kita baca sebanyak-banyaknya, kita renungkan agar kita sering ingat kepada sekian tujuan dasar itu, maka pelan-pelan Al-Qur'an itu akan merubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang berjalan seperti yang Allah inginkan dalam kitab suci Al-Qur'an itu. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 70 itu berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar, Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Kalau yang terucap, terkatakan, yang diobrolkan, yang disampaikan, yang diajakkan dan segala macam adalah kata-kata yang benar Al-Qur'an. Lama-lama karena sering-sering berkata yang benar itu, maka kata-kata benar atau Al-Qur'an yang sering kita baca, kita sampaikan, kita ajakkan, kita warnakan pada kita akan menarik perhatian kita sendiri. Dan karena menarik perhatian kita sendiri, lama-lama kita akan mempraktekkan apa yang menjadi sesuatu yang sering-sering kita ulang dalam kehidupan. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita akan mengalami proses perbaikan demi perbaikan itu. Mas Septian dan mitra muslim dan jamaah Masjid Al-Falah, mudah-mudahan ringkasan yang saya sampaikan di awal itu menginspirasi kita. Inilah salah satu keunggulan yang membuat generasi pertama itu menjadi generasi yang ketika beriman, iman mereka kuat. Ketika mereka beribadah, ibadah mereka itu benar-benar menunjukkan keinginan dan kesungguhan. Misalnya Utsman bin Affan bisa seminggu bisa menghatamkan 30 juz. Kemudian ada Abbad bin Bisir yang ketika menjaga kayak celah itu mas, perbatasan untuk dijaga agar Nabi dan kaum muslimin terlindungi. Beliau menjaganya sambil salat membaca Al-Quran, begitu panah menghantam tubuhnya, dia tidak menghentikan sholatnya, menunggu sampai tuntasnya surat Al-Quran itu dibaca. Dan banyak kejadian-kejadian peristiwa yang lain, nanti kita bisa gali pada generasi pertama yang membuat kita berpikir mereka manusia sama seperti kita, tetapi kan Al-Quran disikapi, dibaca, direnungkan dan dijadikan pemandu hidup, maka berubah menjadi manusia yang luar biasa. Insya Allah. Sangat menarik Ustadz yang Ustadz sampaikan tadi, bagaimana generasi awal gitu Ustadz. Nah, kalau generasi awal para sahabat itu kan mungkin sangat banyak Ustadz yang menghafal Al-Quran. Nah, saat ini mungkin banyak juga menghafal Al-Quran, tapi terkadang lupa berkaitan dengan memahami maknanya dan lain sebagainya gitu Ustadz Atau hal yang paling sederhana, terkadang kita dilalaikan dengan berbagai aktivitas dunia sehingga melupakan yang namanya Al-Quran ini. Tidak hanya anak-anak atau pemuda, bahkan orang tua yang harusnya memberikan contoh terkadang itu juga lupa gitu. Bagaimana sebaiknya? Hal itu sudah diadukan oleh Rasulullah pada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasulullah kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang mahjura. Waktu saya siaran pertama sudah saya sampaikan. Mahjura itu adalah meninggalkan sesuatu dengan benci. Jadi kalau Rasulullah mengadukan kaumku menjadikan kitab suci Al-Quran itu dengan mahjura, berarti meninggalkan itu dengan penuh rasa benci. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sebagaimana dikutip oleh para ahli tafsir mengatakan bahwa satu, tidak pernah membacanya itu salah satu bentuk menjauhi Al-Quran dengan tidak disenai. Mas Septian tadi menyampaikan bagaimana kita bisa unggul, punya keyakinan yang kuat, status kita berstatus mulia, tapi tidak ada waktu membaca yang banyak. Bagaimana pikiran, perasaan dan jiwa kita itu dipenuhi oleh Al-Quran, ingatan kita, sementara membacanya tidak. Maka yang memenuhi kita adalah pikiran-pikiran tentang keraguan-raguan, materialisme, hedonisme, meragukan agama dan segala macam. Wajar kalau generasi kita itu menjadi generasi yang tidak tangguh. Dan bisa dicek di dalam surat ke-40 ayat 30. Tapi ayatnya begini, saya masih ingat. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Berkatalah orang-orang kafir, janganlah kalian mendengarkan Al-Quran dan buatlah kegaduhan di sekitarnya itu, maka kalian akan bisa mengalahkan mereka. Kata Ibnu Hisham dalam sirahnya, dulu kalau Rasulullah berdiri, sahabat di tempat lain berdiri menyampaikan Al-Quran, orang-orang yang tidak suka Al-Quran tersebar itu itu membuat kegaduhan dengan cara membuat forum tandingan, membacakan syair-syair Arab yang terkenal itu agar suara syair yang dibacakan itu bisa membuat gaduh dan mengganggu Al-Quran yang disampaikan ke tengah-tengah manusia itu. Sekarang noise-nya itu kegaduhannya dan gangguannya itu begitu banyak di kita
Dan oleh karenanya jangan-jangan yang membuat kita menjadi orang muslim yang tidak tangguh karena Mas Tian tadi sudah sebut kita kehilangan waktu untuk membaca Al-Quran, membacanya saja. Bagaimana pikiran dan perasaan didominasi oleh ingatan tentang Tuhan, tentang kehidupan yang harus diisi dengan ibadah, kehidupan yang harus diisi dengan tanggung jawab, mengabdi kepada ayah dan ibu kita sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pikiran saja nggak keisi dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan itu semua gitu. Saya setuju itu. Nah, wajar ya. Kita kehilangan aspek yang ini begitu. Artinya membaca saja terkadang dilupakan, apalagi mentadaburi isinya gitu. Bukan saja. terkadang. Karena untuk bisa Sering mentadaburi harus ini kan Mas Yudin, Harus. harus membaca dulu begitu ya. Nah, kalau kita cek, kita periksa riset-riset di media online ya, berapa banyak orang mendengarkan musik, berapa banyak orang aktif melalui internet, berapa banyak orang WA dan segala. Bandingkan dengan jam dan jatah yang digunakan orang untuk membuka surat dari Tuhannya Allah Subhanahu yaitu Al-Qur'anul Karim ya. Wajar kalau kita ini berubah menjadi laki-laki dan wanita yang rapuh, ya keraguan-raguan menjadi dominan dalam diri kita, tetapi ketetapan hati, keyakinan hidup dan segala macam menjadi sangat itu wajar. Kita tidak tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang pekerja keras, yang suka beribadah, yang menghormati orang tua, dan karena yang memasuki pikiran kita dan mewarnai rohani dan kesadaran kita itu adalah sesuatu yang sebaliknya begitu. Oke, ya. Menarik, Ustaz dan juga mitra muslim dan juga jamaah Masjid Al-Falah Surabaya dan juga mitra muslim. Boleh ya Anda tanyakan berkaitan dengan tema kita di sore hari ini langsung melalui WhatsApp 0855 300938 boleh, atau Anda tanyakan langsung di kolom komentar ya, di YouTube, di Facebook ataupun juga di Instagram gitu ya. Mungkin saat ini juga banyak Ustaz yang melihat para orang tua gitu Ustaz ya. Nah, sebenarnya para orang tua juga ingin putra-putrinya atau generasinya itu menjadi generasi yang cinta Al-Quran. Nah, sebenarnya caranya itu bisa dimulai dari mana Ustaz, agar semuanya tidak hanya generasi saat ini tapi berikutnya juga cinta Al-Quran? Saya ingin mengulang tadi saya cek. Jadi firman Allah yang tadi saya sebut ada di dalam surat 41 ayat 26. Saya ulangi ayatnya Mas. Biar menjadi ini Mas. Wa qala alladziina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an. Janganlah kalian mendengarkan Al-Quran yang dibacakan itu. Walghaw fihi la'allakum taghlibun, dan buatlah kegaduhan di sekitarnya agar kalian bisa mengalahkan mereka itu. Jadi apa jawaban saya atas pertanyaan Mas Septian tadi? Anak-anak kita sekarang itu berada pada perangkat kegaduhan yang lebih canggih dibandingkan perangkat kegaduhan di zaman Rasulullah SAW. Karena perangkat kegaduhannya ini tidak yang lebih gaduh ya, walaupun ada sisi positifnya ya. Nah, bahkan di tempat sepi pun bisa digaduhi oleh ini saja. Nah, oleh karenanya sekarang pertanyaan, bagaimana agar anak-anak kita itu tumbuh menjadi generasi yang kuat? Saya mengajak kepada mitra muslim dan jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung anak kita itu berada dalam masa-masa pengasuhan, terutama di TK dan SD, maka paksalah, ajaklah atau paksalah, karena paksaan itu sebagian dari pendidikan itu, agar mereka tumbuh menjadi generasi anak-anak yang suka beribadah dengan dasar iman dan cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Karena nanti kalau mengajak dan memaksanya pada saat di SMP dan SMA sudah berat ya, begitu. Walaupun masih bisa, tapi tidak sebagus pada waktu anak-anak kita menjadi anak yang usianya TK atau sebelum itu atau SD. Itu sangat mudah mengajaknya dan memaksanya untuk membuat mereka itu menjadi anak yang tumbuh imannya kepada Allah dan kuat ibadahnya dan rajin beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mitra muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma persoalannya adalah Mas Septian, saya sempat mengatakan waktu siaran dengan teman-teman yang lain, apa yang membuat ajakan seorang ayah dan ajakan seorang ibu itu punya daya tarik yang kuat dan punya daya rubah yang kuat. Sebab setiap kali tema ini dibicarakan, ditanyakan itu seringkali begini, jamaah masjid, mitra muslim juga akan mengatakan begini, sudah Ustaz, nggak kurang-kurang saya mengajak tapi anak saya susah gitu. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang membuat ajakan seorang ayah, ajakan seorang Mas Tian kepada istrinya, ajakan seorang saya kepada istri dan anak itu punya daya tarik yang sekali ngajak orang nurut. Ini yang penting Ustaz ya. Perlu saya mau menyampaikan ini penting nih. Karena kata-kata manusia itu ibarat bayi. Bayi itu menjadi sehat kalau disusui oleh air susu ibunya. Jangan coba-coba bayi itu disusui oleh yang lain. Dia akan sehat kalau disusui air susu ibunya. Sama, kata-kata kita ini akan kuat
kalau disusui dengan amal soleh kita sendiri. Ya. Jadi kalau kita ini ayah dan ibu yang rajin tahajud, rajin sholat 5 waktu tepat waktu, rajin melayani anak dan istrinya dengan tulus karena Allah, mungkin saya atau ayah seperti saya atau seperti Mas Yen tidak perlu belajar ilmu komunikasi, tapi karena amal soleh saya menyusui ucapan saya, atau dengan kata lain, setiap tindakan-tindakan saya itu menjadi bukti dari ucapan saya, maka daya ajak seorang ayah, daya ajak seorang guru, seorang pemimpin, siapapun itu akan kuat sekali. Akan kuat dan pengaruhnya sangat menakjubkan begitu. Saya menyampaikan, saya jadi ingat waktu SMA itu, kalau hari Senin kan kita digiring oleh guru ke lapangan upacara bendera itu. Saya punya guru agama. Itu kalau meminta anak-anak keluar kelas nggak perlu ngobrak-ngabrik, enggak. Beliau hanya berdiri di pintu ruang guru yang jaraknya kira-kira 30 meter dari kelas saya, dan beliau tersenyum saja, tersenyum. Sudah banyak yang keluar. Menyebabkan tenaga daya dorong untuk keluar. Dan kalau teman-teman belum keluar, beliau hanya maju selangkah kira-kira 1 meter 2 meter, itu semakin membuat tenaga dorongnya luar biasa. Nah, kenapa bisa seperti itu kekuatannya? Beliau itu orangnya rajin sholat tepat waktu di awal waktu, berjamaah dan segala macam gitu. Nah, saya mengandaikan mitra muslim dan jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ini menjadi orang yang setiap kita berbicara, orang tahu di balik satu kali pembicaraan kita, orang sudah menemukan 10 bukti amal soleh yang pernah kita kerjakan. Jadi kalau saya mengajak, ayo anak-anak, hari ini bangun pagi disiplin. Anak saya sudah ngelihat saya sudah 10 kali saya sudah mempraktekkan bangun pagi dan itu akan beda gitu. Nah, oleh karenanya mitra muslim dan jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qur'an itu akan memberikan keunggulan yang luar biasa kepada kita, keunggulan kata-kata, keunggulan daya tarik, pengaruh, keunggulan macam-macam. Kalau kita kerja, kalau dia kita baca, kita renungkan dan kita ajak diri kita ini berubah, berpraktik dengan Al-Quran yang satu demi satu kita baca itu. Hal yang paling menarik yang Ustaz sebutkan tadi bahwa Al-Quran ini adalah jalan hidup yang bisa kita gunakan sebagai pedoman agar manusia ini bisa menjadi manusia yang baik sesuai dengan yang Allah perintahkan. Namun terkadang banyak mungkin ya Ustaz ya, di Indonesia sendiri orang yang mungkin sudah memiliki Al-Quran, sudah paham tentang Al-Quran, tapi mungkin lama tidak mentadaburi isi Al-Quran, terkadang masih terkotori dengan yang namanya hal-hal yang syirik, yang bisa dikatakan itu adalah hal jahiliyah gitu ya. Padahal Al-Quran sendiri datang itu untuk menghilangkan yang namanya sisi kegelapan atau jahiliyah itu. Bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Mitra muslim dan jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mungkin sama ya Mas Septian. Saya dan Mas Septian dan kita semuanya itu melewati SD, SMP, SMA, kuliah ya, melewati dan kita merasakan semua hal yang kita baca, buku, pelajaran dan segala yang di luar Al-Quran itu, termasuk buku-buku tentang sains dan segala macam itu, tadinya ketika kita baca hanya memperkenalkan kita tentang hakikat hidup itu sebagian saja. Misalnya hidup ini harus punya motivasi, hidup itu harus punya tujuan, target, gitu-gitu aja kan. Tapi setelah kita jalani hidup nggak cukup begitu. Hidup itu membuat kita itu tahu kalau kita sedang susah kepada siapa kita mengadukan kesusahan. Kalau kita sedang sendiri, siapa yang kita mintai untuk menemani kita. Nah, Al-Quran itu turun kepada manusia, memperkenalkan kepada manusia Tuhan, hak, Rob ya, Tuhan pencipta, pemelihara, pengatur dan segala macam. Saya ingin sampaikan kalau nanti mitra muslim dan jamaah Masjid Al-Falah membuka tafsir surat Al-An'am, itu akan kaget. Surat Al-An'am itu adalah surat yang dominasinya tentang akidah. Yang dimaksud tentang akidah itu tentang iman pada Allah, yang Allah jelaskan tentang penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, fenomena dan segala macam. Nah, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Azhar, tafsir Fidel Quran itu jelaskan pada saat surat ini turun, Allah mengirimkan 70.000 malaikat untuk mengirimkan surat itu. Sampai oleh Rasul digambarkan tergetar alam semesta itu dengan turunnya itu. Maksud saya begini. Nah, kenapa
Kalau kita membaca surat yang Allah bicarakan tentang alam, siang, malam, langit dan bumi, dan sampai malaikat itu mengawal dengan ribuan itu, sementara kita membacanya itu tidak memperhatikan langit, bumi, siang, malam yang Allah jelaskan sebagai tanda bahwa Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya, dan nanti manusia yang hidup dalam alam semesta ini akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga kalau pikiran kita diisi dengan kesempatan membuka sedikit demi sedikit Al-Quran itu, lama-lama kita akan menjadi orang yang tercerahkan, dan pikiran syirik, pikiran tidak kenal Tuhan, pikiran bersandar kepada selain Allah Subhanahu itu akan hilang, Mas Septian. Dan itu akan mulai mencerahkan kita. Itu yang makanya kepada mitra Muslim dan Jamaah Masjid Al-Falah yang sudah sekian juz menghatamkan, cobalah masih ada 8 hari lagi nih. Bukalah tafsir Al-Quran yang bagi saya sangat suka. Saya itu tafsir Al-Azhar. Karena ditulis oleh ulama Indonesia yang situasinya lebih dekat dengan kita, bahasa beliau ketika menafsirkan ayat-ayat tentang keimanan. Itu nanti akan membuat kita itu terasa sekali kandungan Al-Quran itu seperti apa kalau kita baca, dan kita mulai merasakan ya, orang Arab menerima Al-Quran berbahasa Arab cepat, mereka berdiri. Nah, kita ini orang Indonesia yang tidak ngerti bahasa Arab, membutuhkan jembatan yang bisa menjembatani kita untuk memahami Al-Quranul Karim begitu. Ya, artinya tidak hanya membaca saja, tapi penting untuk memahami maknanya, kemudian mentadabburi. Bahkan gitu, saya merekomendasikan, entah nanti diambil tugasnya oleh Suara Muslim atau Masjid Al-Falah atau YDSF atau lembaga pendidikan Al-Falah, agar menyediakan kesempatan bagi mitra Muslim atau Jamaah Masjid Al-Falah untuk memiliki tafsir itu. Ya, kalau itu diinginkan, maka bagi lembaga Suara Muslim, Masjid Al-Falah, YDSF, dan lembaga pendidikan Al-Falah itu akan menjadi lembaga yang benar-benar mempopulerkan kepada umat ini untuk membaca tafsirnya dari ulama-ulama yang sudah kita miliki sendiri, yang luar biasa itu. Dan itu akan membuka kita kesadaran akan sesuatu yang luar biasa dari kandungan Al-Quran yang luar biasa. Oke, Masya Allah. Dan Suara Muslim sendiri, Ustadz, berusaha agar mungkin mitra Muslim itu benar-benar memahami makna dan juga arti. Salah satunya ada program yang namanya Jelajah Al-Quran, Ustadz. Jadi biasanya request lagu gitu ya, kalau yang mungkin di radio lain atau yang lainnya. Kalau di Suara Muslim requestnya adalah request ayat, kemudian nanti akan diterjemahkan, kemudian nanti akan sedikit dibahas berkaitan dengan asbabun nuzul dan lain sebagainya. Itu mungkin salah satu ya untuk memberikan stimulus agar mitra Muslim di rumah itu memahami, berusaha mencari. Saya sedang berpikir gini, kan sekarang setiap orang bisa menjadi stasiun televisi ya, dengan grup Zoom-nya itu kan. Saya sedang mengajak komunitas SMA saya, komunitas saya punya komunitas sepak bola juga, mau saya ajak kuliah online tentang isi dari surat ini berdasarkan tafsir Al-Azhar, tafsir Ibnu Katsir. Saya sampaikan agar rasa cinta orang pada Al-Quran itu semakin tumbuh dengan bagus gitu. Ini contohnya ya. Saya tidak menemukan penjelasan ini di kitab tafsir ya, kecuali di tafsir Al-Azhar. Jadi ketika Profesor Dr. Hamka menerangkan tentang Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, beliau menerangkan sebab-sebab historis dan sosiologis kenapa Abraham itu mau menghancurkan Mekah, Ka'bah di Mekah itu. Dijelaskan di detail itu. Dan ternyata kata ahli sejarah begini, at-tarihu yu'idu nafsahu. Sejarah itu selalu mengulang dirinya. Apa yang terjadi dengan Abraham itu selalu terulang. Baik. Menarik, Ustadz, tadi yang Ustadz sebutkan begitu. Salah satu yang favoritnya Ustadz adalah melihat tafsirnya Prof. Buya Hamka ya, Profesor Dr. Hamka ya. Yang sebenarnya tafsir beberapa kitab tafsir yang saya miliki itu begitu saya buka, membuat kita itu semakin cinta pada Al-Quran, sehingga karena kita makin tahu kandungan yang lebih dalam ya. Misalnya begini, ada ayat qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang beriman. Dalam kitab tafsir itu dijelaskan beruntung itu apa sih maksudnya? Beruntung itu artinya 3. Beruntung itu artinya sungguh akan tercapailah apa yang menjadi cita-cita hidupnya. 1. Yang kedua, dia akan bahagia, dan yang ketiga, dia akan lebih unggul dibandingkan orang lain. Kenapa bahagia? Karena mengungguli orang lain itu dengan cara yang fair, bukan dengan cara yang itu. Itu aflah di kitab tafsir dibahas seperti itu ya. Sehingga begitu membaca terjemahan dan tafsir menjadi sangat berbeda. Saya mudah-mudahan mitra Muslim dan Jamaah Masjid Al-Falah menjadi, ini kan kesempatan yang luar biasa ini, untuk menyediakan, apalagi di rumah stay at home ya, membaca dan menurunkan tafsirnya itu menjadi penting, sehingga kita menjadi orang yang berubah cara kita
memperlakukan Al-Quran dan kemudian cara kita melaksanakan menjadi jauh lebih bagus begitu. Oke, Masya Allah. Artinya juga bisa ketika mungkin membaca terjemahannya, sekali Ya, juga mungkin ada menuliskan beberapa poin-poin penting gitu saja pasti sebagai kan pengingat. agar kita tertuntun dengan baik, biasanya orang merasa butuh membaca kitab tafsirnya itu. Oke, baik. Terima kasih dan saya sapa ya ada beberapa pertanyaan. Salah satunya Ibu Lucy. Terima kasih Ibu Lucy bergabung melalui Instagram. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana caranya memulai mendekatkan anak dengan Al-Quran ketika anak ini sudah dewasa, usianya di SMA ke atas, Ustaz. Bagaimana Ya. caranya? Anak yang sudah usia SMA beda dengan anak usia SMP ya. Anak-anak yang dewasa itu berlakulah kaidah ini. An-nasu atba'a man ghalaba. Manusia itu biasanya takluk, ikut, respect, nurut kepada orang yang lebih baik dari dia, lebih kuat. Ya, itu penting ya. Jadi saya mohon maaf Mas, saya ini punya akademi sepak bola Garuda Timur ya, anak-anak usia produktif ya. Kalau di lapangan bola saya membriefing anak-anak itu tidak bergaya ustadz seperti sekarang. Saya benar-benar bergaya pemain bola tapi yang religius gitu. Jadi kalau giliran itu saya bilang assalamualaikum, pendek. Kalian kalau mau jadi pemain bola, jadilah pemain bola yang disiplin. Jadilah pemain bola yang punya tanggung jawab. Terakhir itu sebagai orang yang beragama, jagalah disiplin ibadah kalian. Cuma sewa lapangan bolanya saya bayar, kostumnya saya belikan, bolanya saya belikan dan segala macam. Sehingga anak-anak itu gampang diajak begitu. Nah, sebagian orang tua kadang kalau bertanya tentang anaknya yang SMA itu bagaimana caranya ngomong bukan bagaimana caranya dia mengkondisikan dirinya sehingga menjadi orang tua atau ayah yang anak begitu melihat sang ayah itu langsung tertarik, belum ngomong saja sudah tertarik. Itu yang penting. Seperti tadi ya, seorang guru yang mengajak ke untuk upacara tadi ya. Benar, itu penting untuk disadari betul. Nah, oleh karenanya bagi saya Bu Lucy ya, Mas Ibu Lucy tadi. Bagi ibu, bagi bapak dan semua yang menjadi orang tua itu begitu anaknya SMA dan segala macam, daya tarik orang yang mengajak itu jauh lebih penting dari yang diucapkan atau yang diajarkan. Biasanya orang gitu. Ya. Hanya sedikit orang, hanya sedikit anak muda yang memperhatikan isi ucapannya dan tidak terlalu memperhatikan siapa yang mengucapkan. Tapi secara psikologis orang itu mesti memperhatikan siapa dulu yang ngomong. Apa yang dia lakukan? Apakah dia sama dengan apa yang diajakkan? Itu natural, wajar saja begitu. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan kita yang menjadi orang tua yang berkepentingan agar anak kita menjadi orang yang cinta pada Al-Quran, buatlah diri kita itu menjadi ayah dan ibu yang keseharian kita itu mencerminkan orang yang cinta pada Al-Quran. Tidak harus selalu pegang Al-Quran setiap saat, enggak ya. Orang yang cinta pada Al-Quran itu tercermin dalam kebiasaan hidupnya tepat waktu, kemudian ibadahnya baik, kemudian kerjanya keras, suka ilmu, kemudian menghargai orang, lembut dalam pergaulan, itu cerminan orang yang dekat dengan Al-Quran begitu. Kalau orang tua belum bisa, berarti siapa Ustaz? Sosok yang bisa dijadikan ketika omongan ini bisa langsung dibentuk anak? Saya opsinya buat buat orang tua yang posisi psikologisnya begini. Ada ayah dan ibu yang kesadaran agamanya baik. Tapi secara objektif anaknya sedang SMA sudah SMA. Sementara dia tidak tidak pandai agama gitu. Bagaimana kaidahnya berlaku. Dalam situasi seperti itu, ayah dan ibu itu harus sadar bahwa penting model, keteladanan, uswah itu menjadi sesuatu yang ini. Jadi kalaulah ayah dan ibu belum bisa ngomong Al-Quran, belum bicara tentang hadis, jadilah teladan dalam kebersihan, teladan dalam perhatian, teladan dalam memberi solusi. Kalau dalam bahasa psikolog, orang sering mengabaikan 5 hal. Hal-hal kecil ini, tetapi 5 hal kecil ini kalau dikerjakan akan membuat orang itu berubah hidupnya. 1, sentuhan. Sentuhan. Jadi Mas Septian misalnya kalau memegang istrinya pada waktu mau tahajud tuh langsung bangun, jangan tidur terus, itu susah bangun. Tapi kalau disentuh, pelan-pelan, dipijat, disentuh, dipijat, setelah enak, dia bangun ya. Dia bangun dia. Sentuhan itu, Mas Firman ketawa. Itu penting. Nah, saya sebagai ayah punya anak laki-lakinya ada sekian, anak perempuan sekian. Kalau saya mengajak sesuatu dengan menyentuhnya dengan baik, ya, kalau dia istirahat, saya pegang dulu kakinya, dipijat, lalu nak bangun ya, sudah waktunya sholat. Itu beda dengan langsung beda. Satu sentuhan. Yang kedua adalah telinga yang siap mendengar. Jadilah ibu. Al-Quran juga menyuruh begitu, menjadi
ibu atau ayah yang mau mendengar anak. Ya. Anaknya minta, ini anak SMA ini, ya gimana ini soal kimia nggak bisa. Ayahnya bilang, ini kamu nggak bisa. Dulu ayah ranking 1 loh. Anak malah nanya, malah dicerami dan ingin mendengarkan cerita dia. Jadilah seorang ayah atau ibu yang lebih banyak mendengar anak itu menyampaikan keluhannya dan segala macam begitu. Mas Septian, pada dasarnya orang itu, kata orang, saya senang dikritik, diberi masukan, tetapi pada dasarnya orang senang diberi pujian dulu sebelum dikritik. Itu penting ya. Nah, oleh karena yang ketiga adalah kata-kata pujian. Ya. Tapi jangan berlebihan. Anak-anak itu apapun yang dia kerjakan sesungguhnya ingin mengharapkan pujian yang tulus dari ayah dan ibunya. Bayangkan anak-anak pulang, biasanya ulangannya dapat 7, dapat 6, kali ini dapat 8. Lalu ayah bilang, kamu dapat 8 sudah bahagia, ayah selalu dapat 10. Itu kasihan kan anak itu kan. Nah, jadilah orang tua yang bisa memuji. Orang yang dekat dengan Al-Quran itu adalah orang yang akhlak-akhlaknya itu mencerminkan Al-Quran itu. Satu, tadi sentuhan. Yang kedua, telinga yang siap mendengar. Kemudian yang ketiga, kata kemudian yang keempat adalah bantuan kecil. Jadi bantuan kecil itu anaknya datang mau makan, airnya tidak tersedia, bantu dia ya. Atau istrinya bangun dari tidur, kemudian biasanya kalau orang bangun tidur kan minum ya, diambilkan air yang mesti diminum. Bantuan kecil, bukan wujud perhatian juga gitu saja. Gitu. Atau kalau kita punya tamu mau pulang, kita antar tamu kita sampai ke luar rumah, kita tunggu sampai dia dapat kendaraan umum, baru kita masuk gitu. Ibu Ika Wahyuni tadi bertanya, Ustadz, Ustadz, jika anak saya ini usia 12 tahun, bagaimana agar caranya anak saya ini bisa memperhatikan ketika ayahnya ini berbicara? Karena selama ini susah ketika ayahnya berbicara, tapi terkadang sering diabaikan. Bagaimana membuat ayah bisa benar-benar dimengerti gitu sama anaknya gitu ya? 5 hal yang tadi saya sebut. Kalau secara intens dilakukan oleh ayah kepada anaknya, pasti ayah akan menjadi pusat perhatian itu. Kalau dibalik begini. Andai kan Mas Septian punya anak 1 ya. Lalu anak itu ditanya, nak, atau disuruh ini, di polling lah, kamu lebih suka pada ibu atau sama ayah? Mas Septian jangan jengkel kalau dia bilang suka pada ibu. Biasanya anak itu menyukai ibunya atau ayahnya karena 5 hal minimal tadi. Karena itu tadi, sang ayah atau sang ibu suka memberikan sentuhan penuh kasih sayang gitu. Jadi jangan berharap ayah itu akan menjadi pusat perhatian anak kalau nyentuh fisiknya saja dengan kasih sayang itu tidak pernah ya. Misalnya anak lagi mau tidur, capek, lelah karena seharian itu, dia datang ke tempat tidurnya lalu dipijat ya. Nggak perlu ngomong pijat saja. Mungkin anak itu sedang melakukan sesuatu yang tidak benar, tahan dulu ya, dipijat. Itu beda. Ngomelnya tahan dulu gitu ya. Kadang ngomel tahan dulu gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau ayah itu tidak pernah memuji, tidak pernah mendengar persoalan anak, maka akan sangat terasa. Begitu. Akan sangat terasa. Saya merasakan itu, Mas. Saya mohon maaf ya. Saya ini selama berkarir sebagai trainer dan pemain bola, punya driver, punya driver yang pernah masuk penjara 3 kali. Gitu. Selama dia mengikuti saya rasanya nggak pernah ceramah tentang sholat, tidak pernah ceramah tentang amal, tetapi belakangan dia sudah sholat, sudah puasa dan segala macam. Apa yang saya kerjakan? Ya, itu tadi 5 hal itu tadi. Jadi membantunya, mendengarkannya kalau ada masalah, kemudian menyampaikan hal-hal yang membuat dia itu merasa bahwa saya adalah teman dan sekaligus kalaulah disebut majikan, silahkan, tapi teman yang kalaulah dia belum sholat, kalau itu saya tidak apa-apa, tapi saya ingin dia menjadi orang yang baik secara nyaman bersama saya, itu begitu. Ada dari hamba Allah tidak menyebutkan nama, beliau bertanya, Ustadz, bagaimana jika sebagai orang tua menyikapi anak kita ini aktif membaca Al-Quran, tapi gadgetnya ini juga aktif, Ustadz? Bagaimana? Saya ingin menegaskan bahwa kaidahnya tetap sama. Apapun yang paling menarik perhatian kita, pasti itulah yang akan membuat kita itu lengket dengannya, itu pasti. Nah, oleh karenanya orang tua itu harus berusaha mengkondisikan dirinya untuk tidak ikut-ikutan seperti anaknya ya. Dia tidak boleh menjadi orang tua yang lengket juga dengan gadget dan tidak terlalu lengket dengan Al-Quran gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, saya ingin, dari tadi pertanyaan tentang anak semuanya, tidak tentang orang tuanya ya. Saya malah mengharapkan pertanyaan, bagaimana kita merasakan
nikmatnya bersama Al-Quran. Di surat ke-10 ayat 57 Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum, wahai manusia telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian. Kemudian wa syifa'u lima fis sudur, obat bagi apa yang ada dalam dada kalian. Kemudian wa huda wa rahmatul lil mu'min, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Lalu pada ayat 58-nya begini Mas Yanda. Ya. Kul bi fadlillah, katakanlah Muhammad dengan karunia Allah. Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi, dan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, maka hendaklah kalian bergembiralah. Maksudnya jadilah orang yang berbahagia dan bergembira dengan Al-Qur'an gitu. Saya mau mengajak mitra muslim dan jamaah Masjid Al-Salam, bisa tidak kita ini merasa jauh lebih bahagia kalau kita ini bisa bersama Al-Qur'an, membacanya, mempraktekannya, menyibukkan diri dengan perintah-perintahnya, melebihi kebahagiaan kita itu rekreasi, kemudian belanja ke mall dan segala macam. Itu penting. Sekali di surat ke-10 ayat 58. Katakanlah dengan karunia Allah dan nikmatnya, maka kalian hendaklah bergembira. Maksudnya bergembira dengan Al-Quran, berbahagialah dengan Al-Quran, dibandingkan dengan orang lain yang mengumpulkan harta, anaknya dan segala macam, tetapi mereka bahagia dengan itu semua begitu. Kira-kira yang menjadi closing statement saya di acara ini adalah, kalau kita ingin menjadi orang yang unggul dengan Al-Quran dan mendapatkan keunggulan generasi pertama adalah, jadikanlah diri kita menjadi orang yang bisa bahagia dan bisa menikmati kegembiraan karena kita membacanya sebanyak-banyaknya, merenungkannya sebanyak-banyaknya, dan menyibukkan hidup ini dengan Al-Quran yang mengarahkan kita. Kalau kita bisa berbahagia seperti itu, keunggulan itu akan kita dapatkan. Oke. Hamba Allah, Ustadz, bagaimana cara kita ini kembali dekat dengan Al-Quran? Oh, dari Instagram ya, mohon maaf, dari Instagram hamba Allah. Beliau bertanya, bagaimana cara kita ini kembali dekat dengan Al-Quran jika sebelumnya ini pernah benar-benar dekat, tapi sekarang ini jauh gitu. Bagaimana kembali bisa menjadi dekat kembali? Ini pertanyaan kunci dan sekaligus menjadi penutup juga. Jadi pertama, saya yakin pertanyaan ini berarti sudah ada iman Mas ya, iman pada bahwa Al-Quran itu kita butuhkan. Yang pertama, agar kita semakin dekat dengan Al-Quran itu, perbaikilah ibadah kita yang 5 waktu sholat ya. Sebab ibadah itu menjadi pengkondisi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memberikan kondisi batin itu yang membuat kita merasa rindu. Kata salafus saleh kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Jadi maksudnya adalah, barang siapa yang sholat, Allah akan mudahkan untuk baca Al-Quran. Barang siapa yang bersedekah, Allah akan mudahkan baca. Jadi kebaikan dengan kebaikan yang satu saling tarik menarik gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu tadi, jadilah orang yang bisa bahagia dan merasakan kegembiraan itu membacanya. Begitu kita membaca, sadarilah bahwa kita ini membaca firman dari Tuhan yang memberikan kita ruh, memberikan kita umur, memberikan kita ayah dan ibu, memberikan kita jatah umur dan segala macam. Sadar seperti itu. Yang kedua, begitu kita menyibukkan diri dengan merenungkan maknanya, sadarilah bahwa yang direnungkannya itu adalah renungan tentang perintahnya, larangannya, tentang surganya, nerakanya dan segala macam. Lalu yang ketiga, bahwa kalau kita mencari ilmu ke kantor, bertetangga, dan sadar bahwa semua itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sadarlah bahwa kita menyibukkan diri dengan semua perintah-perintah Allah itu adalah membahagiakan. Dan kalau kita meninggal karena sibuk melaksanakan perintah Al-Quran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu, kita adalah bahagia yang luar biasa begitu. Itu yang mau ini. Jadi mitra muslim dan jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu, waktu kita keluar dari rumah, saya ya Allah, ini adalah perintahmu perintahmu yang kau cantumkan dalam Al-Quran, aku sibukkan dirimu dengan perintahmu, mudah-mudahan aku mendapatkan kemudahan jalan keluar dan segala-galanya dari itu yang mungkin kita bahagia begitu. Kalau semuanya benar-benar niati oleh, karena itu adalah perintah Allah yang Allah letakkan di dalam Al-Quran, dan Al-Qurannya kita laksanakan. Ustaz, sebagai penutup untuk menambah keberkahan kita semua yang di studio maupun juga mitra muslim mendengarkan melalui radio Suara Muslim, melihat melalui YouTube, Facebook ataupun juga Instagram, mohon berkenan menutup dengan doa, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami seluruhnya agar senantiasa mengingat-Mu ya Allah, bersyukur atas seluruh anugerah dan karunia-Mu, serta menggunakannya ya Allah untuk mengabdi kepada Engkau ya Allah dengan sebaik-baik pengabdian.
Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, Amin. rahmatilah dengan kitab suci-Mu, Al-Quran yang kami baca, yang kami tadabburi dan kami laksanakan dalam kehidupan kami, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran itu, ya Allah, sebagai pemimpin hidup kami, penerang kehidupan kami, petunjuk jalan kehidupan kami, dan penyebab kami memperoleh rahmat dari sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran itu mengingatkan kami setiap saat manakala kami melupakannya. Jadikanlah Al-Quran itu, ya Allah, sebagai sesuatu yang mengajarkan kepada kami berbagai hal manakala kami tidak mengetahuinya, ya Allah. Berilah kami rezeki dari-Mu agar kami dapat membacanya siang dan malam dalam hari-hari kehidupan kami, ya Allah. Jadikan itu Al-Quran itu, ya Allah, sebagai pembela dan hujah yang akan membela kami kelak di hari akhir, ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Anugerahilah kami kesabaran dalam mengabdikan hidup ini kepada Engkau, ya Allah. Wafatkan kami kelak dalam keadaan berserah diri kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih Ustadz Ahmad Tarkom sudah hadir. Semoga senantiasa sehat Ustadz ya. Amin. Bisa berjumpa lagi di lain kesempatan Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.